Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Artika Limbanadi dengan NIM 9414-22087, kelas C Ilmu Ekonomi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian logistik. Regresi logistik adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel dependen hanya memiliki dua nilai atau kategori. Metode ini umumnya digunakan dalam konteks klasifikasi seperti memprediksi kemungkinan kejadian atau non-kejadian suatu peristiwa berdasarkan serangkaian variabel prediktor. Regresi logistik menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk memodelkan probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi. Hasil regresi logistik biasanya dievaluasi dalam bentuk peluang atau probabilitas dari suatu kejadian terjadi dalam satu kelompok atau kategori tertentu. Secara matematis, regresi logistik dapat dipresentasikan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri yang telah tertera di layar, di mana rumus tersebut adalah probabilitas terjadi variabel. Bisa dilihat dan bisa dibaca. Regresi logistik sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, dan bisnis untuk memahami dan memprediksi perilaku atau kejadian yang bersifat biner. Fungsi regresi logistik. Fungsi regresi logistik adalah suatu fungsi yang digunakan untuk memodelkan probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi dalam analisis regresi logistik. Fungsi ini biasanya menghasilkan output dalam bentuk probabilitas atau peluang dari suatu kejadian terjadi yang kemudian dapat diinterpretasikan dalam konteks klasifikasi. Fungsi regresi logistik umumnya diwakili oleh fungsi sigmoid atau fungsi logistik yang memiliki bentuk matematis sebagai berikut. Bisa dilihat tersendiri bentuk matematisnya. Fungsi ini memetakan nilai-nilai variabel independen ke dalam rentangan antara 0 dan 1 sehingga menghasilkan interpretasi yang jelas dalam hasil probabilitas. Misalnya, jika hasil probabilitas garing dalam kurung P dalam kurung Y sama dengan 1, bisa dilihat adalah 0,7. Ini dapat diinterpretasikan sebagai kemungkinan 70% bahwa kejadian tersebut akan terjadi pada tingkat variabel independen tertentu. Fungsi regresi logistik digunakan dalam analisis regresi logistik untuk memodelkan dan memahami hubungan antar variabel independen dan variabel dependen biner. Bentuk umum regresi logistik. Bentuk umum dari model regresi logistik adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri dengan rumus-rumus dan penjelasannya yang sudah tertera di layar. Fungsi regresi logistik ini menggunakan fungsi sigmoid untuk memetakan nilai-nilai variabel independen ke dalam rentang antara 0 dan 1 sehingga menghasilkan interpretasi probabilitas yang sesuai. Model regresi logistik digunakan untuk memodelkan dan memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen biner dalam konteks klasifikasi. Tahapan penggunaan model regresi logistik. Meliputi 1. Pengumpulan data. Tahapan pertama adalah mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis. Data ini harus mencangkup variabel independen, variabel yang ingin diprediksi, dan variabel independen, variabel prediktor. Pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah memprosesnya. Ini termasuk pembersihan data, penghapusan nilai yang hilang, transformasi variabel, dan persiapan data lainnya agar siap untuk analisis.
pemilihan variabel. Tahap ini melibatkan pemilihan variabel independen yang akan dimasukkan ke dalam model regresi. Pemilihan variabel yang tepat sangat penting untuk memastikan model memiliki prediksi yang akurat. Estimasi model. Setelah variabel independen dipilih, model regresi logistik diperkirakan menggunakan teknik seperti metode maksimum likelihood. Ini melibatkan menemukan koefisien regresi yang optimal untuk setiap variabel independen. Evaluasi model. Model regresi logistik dievaluasi untuk memastikan kecocokannya dengan data. Evaluasi dilakukan menggunakan berbagai metrik seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan area di bawah kurva Roche operating characteristic. Validasi model. Model kemudian divalidasi menggunakan data yang berbeda atau teknik validasi silang untuk memastikan bahwa kinerja konsisten dan tidak terlalu beradaptasi dengan data pelatihan. Yang terakhir, interpretasi hasil. Setelah model dianggap memadai, hasil diinterpretasikan. Ini melibatkan pemahaman tentang pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pemahaman tentang pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen serta interpretasi probabilitas yang dihasilkan oleh model. Maaf, itu belum terakhir. Maaf. 8. Penerapan model. Model regresi logistik yang sudah diuji dapat diterapkan untuk membuat prediksi pada data baru atau digunakan untuk mengambil keputusan dalam konteks bisnis penelitian. 9. Pemantauan dan pemeliharaan. Model regresi logistik perlu dipantau secara teratur untuk memastikan kinerjanya, tetapi tetap optimal. Jika diperlukan, model dapat diperbarui atau ditingkatkan dengan mempertimbangkan perubahan dalam data atau lingkungan yang relevan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.